Ibu. Assalamualaikum, Us. Waalaikumsalam, Bunda Iva. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Us. sehat. Assalamualaikum, Bunda Aca. Waalaikumsalam, Us. Ya. Baru 8. Di tempat kerja nih, Bu? Bu. Ini pulang tadi senam dulu, Us. Pulang dulu. Terus pulang. Di Iya, mau Sambi. mandi Oke. jam 8. Jam 7 sudah berangkat senam di rumah ya. sakit. Yang lain belum masuk ini. Baru 8. Jangan udah. Assalamualaikum Bunda Abdi, Bapak Hafi. Bapak Ibu, mohon yang videonya masih dimatikan, dibuka dulu nje, biar nanti bisa terlihat. Assalamualaikum Bunda Jihan. Kayak anak kembar. Masya Allah. Assalamualaikum Ibu Alan. Sudah terlihat. Assalamualaikum Bunda Fatan. Halo Mas Fatan. Assalamualaikum. Bunda Mas Andra. Oke, sudah. Oke, waalaikumsalam, Us. Assalamualaikum Bunda Bilkis. Ada lihat semua nggak bisa tuh? Bisa ini kayak gitu diputar bisa nggak kelihatan. Baru 13 yang masuk. Masih kurang banyak ini. Apa sih yang lain Mas ikut itu? Iya, baru 13. Jangan. Kasihan.
8 lebih 10 menit nanti saya mulai mawon nggih, Bapak Ibu. Nanti biar Nggih, yang Us. lain bisa menyusul. Terus untuk yang belum nanti saya kirimkan rekodnya. Sambil nunggu 2 menit lagi nggih. Biar lumayan banyak. Ini baru malah 11. Itu ada yang keluar. Halo Adik Nisa ya. Ya, saya mulai mawon nggih, Bapak Ibu. Nanti sambil menunggu yang lain masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar ibu-ibu semua, bapak dan ibu di rumah sehat? Sehat, Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu, nggih Bapak Ibu. Amin. Karena pada saat ini kita memang harus diwajibkan sehat. Ya Bapak Ibu, nanti hari ini kita akan membahas atau menyampaikan informasi tentang sekolah, lalu ada perkembangan peserta didik selama 2 bulan ini, lalu serta menampung masukan dari wali siswa. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam acara pada pagi hari ini. Semoga nanti memberikan gambaran kepada Bapak Ibu nggih untuk mendampingi anak-anak di rumah. Ini untuk pagi ini ada salam dari Bapak Kepala Sekolah karena tidak bisa secara virtual bareng untuk penyambutannya. Nanti insya Allah secara menyeluruh nanti Bapak Kepala Sekolah akan menyampaikan terkait dengan sambutan untuk Piata 3. Baik Bapak Ibu, hari ini hari Jumat 5 Maret itu adalah penyerahan Piata 3 J. Nanti informasi Piata akan disampaikan, dan yang kedua untuk hard copy untuk hasil Piata anak-anak nanti akan dibagikan di hari Senin seperti biasa, nanti berbarengan dengan tugas luring anak-anak. Oke Bapak Ibu, nanti untuk selanjutnya mohon untuk kerjasama kembali terkait pendampingan pembelajaran dan membantu pantauan belajar di rumah. Ada pantauan ibadah atau kita biasa kenal Piata, terus ada tilawah, ada murojaahnya, serta PHBSIM-nya. Nah, untuk insya Allah untuk sesuai kalender itu awal puasa akan dimulai pada tanggal 12 April. Okay. Nanti libur sebelum hari puasa itu dimulai tanggal 9 April. Setelah itu masuk lagi 2 minggu, lalu libur lagi menjelang hari raya. Jadi nanti setelah pasca puasa nanti ada masuk lagi.
Saya bukakan ini ya biar lebih. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Oke. Nah, Sudah. untuk kegiatan Pasca Piata itu kami ada kegiatan atau intensitas pertemuannya lebih banyak ke Zoom atau pakai Google Meet. Kalau kemarin kan Bapak Ibu atau anak-anak menyimak video pembelajaran, nanti untuk setelah Piata 3 ini nanti lebih banyak ke Zoom dan Meet-nya, sehingga biar nanti anak-anak lebih semangat lagi dan bisa bertemu sama teman-temannya lebih sering lagi, dengan ustazahnya juga dia sering lagi. Nah, terus untuk capaian kompetensi siswa hanya 80% dari kondisi normalnya. Ya, jadi kalau di masa pandemi ini kami minimumkan 80% ya dari kondisi normal. Jadi kalau untuk 100% itu mungkin ketika kondisi normal. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir sekali ya, karena memang kondisi ini memang sangat berdampak dari segi manapun. Jadi insya Allah nanti untuk ini pencapaian ini 80%. Selanjutnya untuk cakupan Piata meliputi laporan kemampuan siswa selama 2 bulan, terus ada capaian tasin tafid dan kemampuan beribadah dan akhlak. Jadi untuk target tasin dan tafid, untuk tasinnya ya atau membaca Iqra, nanti ketika kenaikan kelas atau rapot itu targetnya sudah Iqra 4 halaman 17. Itu nilai minimum ya, karena KKM-nya 78. Jadi nanti ada di Iqra 4 halaman 17. Itu targetnya. Nanti yang anak-anak yang belum bisa mencapai target nanti bisa dimotivasi kembali ya Bapak Ibu, minta mohon kerjasamanya nanti biar anak-anak lebih semangat lagi. Kemarin karena ada beberapa anak yang sudah target, alhamdulillah, tapi banyak yang masih di antara Iqra 3 dan 2 ya. Untuk yang Iqra 4 kurang lebih ada 5 anak, terus untuk yang Iqra 3 itu sekitar ada 8, untuk yang Iqra 2 itu lebih banyak, dan masih juga ada yang Iqra 1 ya halaman 29 sudah EPTA, itu memang ada. Mudah-mudahan nanti anak-anak setelah Piata ini lebih semangat lagi ya Bapak Ibu, supaya mencapai target, supaya untuk kedepannya ini kan buku hafalan. tambah lancar. Belum selesai. Terus untuk tafidnya atau hafalannya itu nanti sampai al-alaq targetnya. Al-alaq itu nanti dengan nilai minimum 78 al-alaq ya. Jadi kemarin sudah ada yang sampai abasa, Mas Abdi ya, kalau nggak salah, Mas Abdi, Mas Tafaza, terus Al-Fajr, Mbak Haifa ya, Mbak Haifa, terus ada Baru inget ya. punya siapa? Saya lupa. Oke, itu alhamdulillah untuk yang lainnya masih di rata-rata di surat Al-Bayyinah banyak, yang Al-Bayyinah, Al-Zalzalah itu banyak. Al-Alaq juga sudah ada. Nah, nanti anak-anak di rumah bisa ikut wisuda di kelas 1 ya Bapak Ibu. Untuk wisuda itu insya Allah kalau tidak ada perubahan tanggal itu nanti ada di tanggal 23 Mei 2021 itu wisuda. Jadi mungkin anak-anak yang sudah hafalannya sudah hampir mencapai surat
30 juz niku nanti bisa diajukan, nanti bisa kami proses kembali apakah bisa diikutkan wisuda napa mboten. Karena tahun kemarin ada yang kelas 1 beberapa yang sudah ikut sudah tasin tafid. Mei Kak wisudane kuwi. Ya semangat, Mbak. Ya, untuk melaksanakan kegiatan tasin tafid tadi meliputi ada yang namanya munakosah. Jadi sebelum wisuda itu kita munakosah dulu, anak-anak di munakosah. Nanti kalau sudah munakosah, insya Allah kalau lancar dan siap untuk wisuda, itu nanti bisa. Anak-anak bisa diikutkan. Ya. Terus munakosah yang pertama, gelombang pertama akan dilaksanakan tanggal 15 sampai 19 Maret. Jadi 1 minggu sebelum wisuda itu biasanya ada munakosah. Munakosahnya 1 minggu itu biasa setiap hari. Lalu secara bergantian sesuai pembagian jadwal dan kelompok peserta yang akan diinfokan lebih lanjut dari tim tasin tafid. Ya, untuk kondisi pandemi seperti ini mungkin pakai virtual atau nanti secara langsung ke sekolah, nanti kita menunggu info lebih lanjut dari tim tasin tafid. Nah, tadi untuk pelaksanakan wisuda tanggal 23 Juni. Oh, 3 Juni. 23 Juni, mohon maaf kok Mei tadi. Saya bilang Mei ya. Maaf Bapak Ibu, maksudnya 23 Juni. Oke. Ini untuk target tasinnya ya. Ini di buku panduan akademik Bapak Ibu, di rumah sudah ada pedomannya untuk tasin, untuk tafid, dan lain sebagainya. Ini kita untuk piata ini kami menggunakan penilaian yang di bulan Februari. Bulan Februari, semester 2 di bulan Februari untuk piata besok. Nah, untuk piata besok kami berikan nilai sesuai dengan target atau kriteria yang di sini. Ini bulan Februari minimal itu jilid 3 halaman 22. Kalau jilid 3 halaman 22, nanti nilainya kalau di sini 75 karena KKM-nya naik, jadi nanti 78 ya Bapak Ibu. Untuk di atas jilid 3 itu ada nilai 80, 85 sampai 100. Ini yang 100 ini surat-surat yang udah tinggi ya. Surat-surat ikroknya. Itu yang tasin. Oke Bapak Ibu, ini mohon maaf untuk yang masih belum menyelesaikan administrasi, untuk segera diselesaikan Bapak Ibu. Terus informasi untuk PPDB. Jadi kami membuka gelombang 1 untuk tahun pelajaran 2001-2002. Untuk itu mohon bantuan Bapak Ibu bila mana ada tetangga atau saudara atau keluarga yang masih bingung untuk disekolahkan di mana, misalkan mau di Mujahidin untuk 2 tahun yang akan datang juga sudah bisa inden mulai dari sekarang. Dan untuk yang tahun besok itu masih dibuka, insya Allah nanti kami buka sampai terpenuhi. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa menginfokan, minta tolong Bapak Ibu menginfokan ke tetangga, saudara, keluarga, barangkali ada yang ingin ke Mujahidin. Kelihatan Bapak Ibu. Terus untuk linknya, link inden nanti akan saya share melalui grup kelas. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa membantu kami dalam proses pemberian informasi mengenai gelombang inden. Untuk lebih lanjutnya bisa menghubungi saya, juga bisa. Belum menjadi amal jariah untuk Bapak Ibu semua. Amin. Selanjutnya, untuk
piata yang hari Senin dibagikan bila mana ada kesalahan tulisan atau kesalahan dalam penulisan nilai, mohon nanti dikabarin ya Bapak Ibu saya, biar nanti segera kami ganti, kami cross check. Ya Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan Piata 3 ini. Nanti untuk kritik dan saran, insya Allah kami hari Senin menyediakan lembar kertas untuk Bapak Ibu bisa memberikan kritik dan saran mengenai pembelajaran pada semester 1 dan semester 2 ini. Saya sangat menerima dan menunggu kritik dan saran Bapak Ibu semuanya. Semoga menjadi pembelajaran bagi kami dan semoga menjadi lebih baik lagi. Nanti untuk kritik dan saran bisa dituliskan di lembar yang kami sediakan ya Bapak Ibu, nanti bisa dimasukkan dalam kotak yang sudah kami sediakan. Betul. Ya Bapak Ibu, ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau ada kendala ketika Zoom bisa disampaikan, atau ketika pembelajaran, ketika Zoom, atau ketika anak-anak belajar? Mohon, nggak apa-apa Bapak Ibu bisa disampaikan. Mic-nya bisa dibuka untuk yang mau berikan apa, atau mau curhat, mau curhat, mau. Monggo Bapak Ibu, ada yang akan menyampaikan kendala ketika Zoom atau anak-anak bagaimana di rumah? Bisa mengikuti tidak Bapak Ibu? Kalau anak-anak pakai Zoom sama pakai video, lebih enak mana Bapak Ibu? Kalau belajar anak-anak lebih suka video atau Zoom seperti ini? Dibuka mawon Bapak Ibu mic-nya biar nanti kita bisa ngobrol. J, bagaimana? Bagaimana Bunda Haifa? Adakah kendala atau anak-anak lebih suka ke Zoom nopo? Lebih suka ke video untuk pembelajaran dari Miki? Video. Kalau Zoom itu sekali ada trouble ya usia. Kalau Zoom itu sering sekali ada trouble, J. Oh, J. Kalau Zoom, mohon maaf. Sudah memaksimalkan jaringan internet, kadangkala dilalah tiba-tiba hilang dan putus itu seperti itu. Terus memang kemarin minggu lalu itu tiba-tiba laptop saya mati. Mati sendiri, entah bagaimana itu. Sampai sekarang memang sudah oknam dan ternyata memang sudah tidak bisa dibetulkan karena perangkat lunaknya sama tenang. Ngapunten deh. Mudah-mudahan nanti setelah Piata 3 lebih maksimal lagi karena nanti kita akan lebih seringnya pakai Zoom. Untuk video mungkin lebih berkurang tapi lebih banyak ke Zoom. Nggih. Mudah-mudahan lebih baik lagi ya, Bu. Bu, ada lagi? Nggak kira yang kedua. Saya Us, ibunya Hanan. Monggo Bu. Ini Us, kalau anak saya itu kalau mau buka yang link itu buka video itu seringnya tidak mau ya Us. Maunya hanya diajari, jadi yang buka YouTube itu malah yang mendampingi baru dia mau, tapi ya itu sambil bermain. Kalau Hanan tipenya tidak bisa diam. Kemudian untuk Zoom, terkendalanya itu di suara kadang itu suara ustazah itu tertutup oleh suara-suara yang lain.
Sehingga partisipan si yang anak lain. itu malas nyimak. Oh, nggih. Jadi alangkah lebih baiknya ada saatnya yang lain itu diam, jadi mic-nya itu dimatikan dulu saat ustazah memberi materi. Ketika anak harus aktif, baru hidupkan yang mau bertanya atau yang mau beri jawaban saja, sehingga ketika anak menyimak Zoom bisa lebih baik. Nggih. Ibu, terima kasih masukannya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih kami. Ya, masih ada lagi kendalanya di anak saya ada di membaca dan menulis. Di membaca itu kemarin ya karena panjang tidak mau baca, akhirnya di mengerjakan jawab itu masih terkendalanya di membaca, dan juga menulis itu masih agak males kalau ada tugas yang kaitannya dengan menulis itu bisa berhari-hari baru dikerjakan. Itu kesulitan saya di situ, masih belum lancarnya membaca menulis. Kemudian untuk kaitannya dengan Iqra, anak saya itu tipenya tidak mau urut. Saya maunya Iqra 1 ya 1, maunya Iqra 2 ya 2. Sehingga untuk mengejar target jilid 3 itu ada kesulitan. Mungkin kalau dari ustazah memberi nasihat pada Hanan waktu Zoom atau pas mungkin besok ketemu, mungkin malah lebih mengena. Kalau saya sendiri yang menasihati, kadang itu sering diabaikan. Terus manut gurunya. Dan tidak, ya malah kadang anak itu malah menurut kalau gurunya yang memberi nasihat, memberikan perintah, itu kendalanya. Jadi anaknya hiperaktif tapi semaunya sendiri. Jadi kalau ada tugas-tugas kadang terlambat, itu terkendalanya di tugasnya apa, Kalau harus menulis memang agak lama. Ya itu saja. Terima kasih, Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Untuk Mas Hanan memang anaknya aktif banget ya, Bu ya. Ya kalau video call muter-muter mencari tempat yang menurut Mas Hanan itu nyaman, itu pasti kemana-mana. Jadi untuk Mas Hanan itu, insya Allah nanti untuk Zoom-nya insya Allah masukan panjenengan saya tampung. Nanti besok insya Allah saya matikan dulu mic-nya, karena kan biasanya anak-anak itu kadang suka senang ketika Zoom ditanyakan, ditanya jawab gitu biar lebih asik. Tapi kalau memang itu membuat anak-anak yang lain sedikit terganggu untuk suara, nanti insya Allah saya akan matikan Zoom dulu, nanti baru sesi pertanyaan. Ya, untuk baca dan menulis ya memang kondisi seperti ini memang kami tidak maksimal untuk mendampingi anak-anak ibu di rumah. Jadi mungkin ya lebih saya intensikan untuk video call untuk Mas Hanan di Bapak Ibu. Ini Bu ya, saya insya Allah nanti untuk Mas Hanan, insya Allah kalau ada kendala, mohon nanti saya diinfokan, terus saya akan telepon Mas Hanan. Misalkan untuk beberapa hari memang tidak mau menulis, nanti jenengan WA saya, nanti saya telepon. Dan nanti saya video call, saya tungguin bagaimana nulisnya biar lebih semangat lagi. Ngoten nggih Bapak Ibu? Ya, Bu, terima kasih. Lagi Bapak Ibu? Monggo. Nisa, Mbak Nisa. Oh, nggih, monggo Ibu. Enggak, Oh, betul. Nggih, monggo ada yang lain? Nggak ada, Us. Oh, nggak ada. Terkait Piata, ada pertanyaan Bapak Ibu? Piata atau wisuda atau kenapa? Masuk. Ada, tapi kaitannya dengan yang lain boleh? Ya, monggo Ibu. Ada anak teman saya yang ingin daftar di SD Mujahidin. Terus bagaimana, Ya, untuk ada misalnya saudara yang ingin mendaftar, ini kami sudah membuka gelombang 1. Kemarin sudah gelombang inden, sudah pengumuman, sudah ada yang diterima, sudah proses registrasi. Untuk yang ini nanti
Ibu bisa memberikan link, nanti Kak saya bagikan di grup, bisa mendaftar via link, atau bisa nanti ke TU membawa kakak dan fotokopi akta anak. Nah, nanti kalau ke TU nanti bisa diberikan formulir, nanti diisi, ngoten Bapak Ibu. Bisa. Jadi bisa nanti masuknya ke gelombang 1. Karena gelombang inden sampun sudah ada yang diterima. Ngoten. Nanti untuk informasi lebih lanjut PPDB saya akan berikan ya Bapak Ibu. Kemarin sudah informasi PPDB melalui YouTube, melalui SDAM TV. Nanti untuk linknya nanti saya bagikan. Ngoten nggih, Bunda Hanan? Nggih, nanti saya japri. Nggih, nggih. Ada lagi Bapak Ibu terkait PPDB gelombang 1, ada pertanyaan barangkali tetangga ada yang penasaran ke sini, nanti bisa dikasih nomor saya mawon. Kalau ingin mengetahui informasi-informasi. Maaf, Us. Saya Us. Nggih, monggo. Bunda. Oh iya, terima kasih Us. Ini untuk menyampaikan, mau menyampaikan saja. Yeah. Jadi terima kasih kepada SD Mujahidin. Jadi walaupun kondisi pandemi seperti ini, itu SD Mujahidin tetap Ustadz Ustazahnya itu tetap memantaunya dengan baik, dengan via ada video call, Zoom meeting, kemudian video call tahsin tahfiz. Jadi anak-anak itu tidak benar-benar ketinggalan gitu. Karena kalau melihat di beberapa tetangga atau teman kami di kantor gitu, mereka cerita, oh di sekolahan anak saya itu cuma mengambil tugas luring, nanti dikumpulkan lagi, misalkan seperti itu. Nah, kami beruntung sekali bisa bergabung dengan SD Mujahidin, sehingga ada beberapa program yang anak-anak itu walaupun di rumah, tetapi masih minimal sedikit bisa merasakan suasana sekolah gitulah, Us. Jadi terima kasih sekali. Sami-sami Ibu, ini juga kami dari Ustadz Ustazah SD Al Mujahidin juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sabar, yang sabar dan semangat dalam mendampingi anak-anak semua, semoga dalam keadaan sehat. Karena memang dalam kondisi seperti ini memang banyak sekali dampaknya nih Bu. Jadi yang terbiasa jadi kurang maksimal, apalagi dalam mendampingi anak-anak belajar selama pandemi ini. Kami juga selaku ustazah-ustazah merasa juga kurang maksimal dalam mendampingi, karena memang idealnya niku anak-anak belajar niku nggih tatap muka. Iya, betul Ustazah. Pencapaiannya mungkin ya kami maksimalkan 80% Bapak Ibu. Iya, juga itu kalau di sekolah itu kan ada temannya. Jadi kalau misalnya misalkan hafalan tahsin gitu ya, tahfiz gitu ya. Nah, tahfiz itu misalkan temannya sudah sampai ini surat ini, kok saya masih sampai surat ini, pasti anak itu akan termotivasi. Tetapi kalau di rumah itu biasanya tidak ada temannya yang untuk perbandingan,